ada yang abadi karena semuanya akan selesai pada akhirnya. Dan pagi hari ini, Peter Pan atau kelompok musik Noah membuka kebersamaan kita dalam Smart Happiness. Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung bicara tentang lagu yang tadi dibawakan oleh Noah atau Peter Pan begitu. Tak ada yang abadi ini mengantarkan kita untuk berbincang membahas mengenai buat apa bicara membahas tentang kematian. Itu yang menjadi topik kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, saya Lanur Lija akan menemani Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Sounds good, semangat. Walaupun kita nuansanya hitam-hitam nih Pak Arfan. Hitam. Nah, waktu kayaknya cepet banget ya, kayak fast banget gitu loh. Rasanya baru minggu kemarin kita ketemu dan ngobrol-ngobrol, sekarang udah ketemu lagi dan kayaknya itu cepet banget, kayak baru kemarin banget gitu ya Pak Arfan ya. Betul sekali, saya juga merasakan demikian gitu Mbak Ola. Nah, Smart Listener, kami nggak ingin mengajak Anda untuk seperti merasa takut gitu ya, atau jadi was-was gitu. Emangnya ini tanda-tanda aku udah mau mati atau bagaimana sih begitu ya. Tapi saya selalu justru senang, selalu justru menggebu-gebu kalau bicara tentang kematian gitu ya. Kenapa? Karena selalu kagum kepada orang-orang yang ketika mereka meninggal gitu ya, mereka meninggalkan jejak-jejak yang baik. Terus pertanyaannya, saya tuh bisa nggak ya kayak gitu ya, masih ada waktu nggak sih? Oh ya, selama masih ada nafas, tentunya masih ada waktu gitu ya. Nah, Smart Listener, silakan pagi hari ini Anda boleh berkomentar nanti melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Ya, kalau Anda sendiri mendengar kata kematian atau mendengar mati begitu, apa yang langsung terbayang di benak Anda, yang terpikir di benak Anda, atau ini adalah satu topik yang selalu Anda hindari, nggak mau dibahas gitu ya? Anda juga boleh sharingkan tentang hal itu. Baik, Pak Arfan, sebelum kita melaju bicara tentang kematian dari lagu tadi nih, bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan penekanan? Karena dari musiknya udah mengiring banget gitu ya, mau ngasih tahu tentang tidak ada yang abadi begitu. Silakan Pak Arfan. Iya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi lagunya saya pilih ini karena lagu ini bagus sekali ya. Musiknya itu betul-betul bisa mengantarkan kita untuk membahas mengenai yang namanya kematian. Ya, lagunya tidak menyeramkan ya, tapi cukup syahdu dan cukup memberikan sebuah reminder kepada kita gitu, bahwa tak ada yang abadi. Itu kata kuncinya ya, yang diulang berkali-kali. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi gitu ya. Dan kenapa kita bawakan topik ini ya pada pagi hari ini? Ini salah satunya ya, kalau kita lihat berita nasional ya, dalam seminggu terakhir ini gitu ya, ada dua berita ya saya kira yang cukup membuat kita terhenyak gitu, sedih ya. Yang pertama adalah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ya. Betul. Ya, yang pada hari Jumat minggu lalu itu berpulang ke rahmatullah. Dan kalau saya menggambarkan kehidupan Buya ini, saya kira saya melihat kematian ini sebagai kematian yang indah gitu loh Mbak Ola. Jadi udah lengkap semuanya gitu. Ya, saya juga mendambakan kematian yang seperti itu gitu Mbak Ola. Ya, jadi usia sudah lebih dari 80-an gitu ya. Kemudian sehat sampai akhir hayat itu masih sehat gitu ya. Kemudian sudah punya keturunan ya, sudah punya anak yang kemudian bisa mandiri, punya keluarga sendiri. Jadi sudah lepas dari tanggung jawab untuk membesarkan anak gitu, karena anak-anak kita sudah jadi orang semua. Kemudian sudah meninggalkan legacy, Mbak Ola. Ya. Bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk bangsa dan negara. Nah, ini kematian yang indah gitu ya. Kalau buat saya ya, ini kematian yang saya tunggu-tunggu tuh, yang kayak begitu itu gitu. Ya, ketika kita mati, terus sebelum meninggal itu kita bisa bicara dulu ke orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai itu ada di sekitar kita, mungkin di dekat tempat tidur kita ya. Kemudian mengiringi kepergian kita menuju sang holik gitu, Mbak Ola. Ya. Itu kematian yang indah buat saya gitu. Nah, di lain pihak juga dalam seminggu terakhir ini juga kita menemukan ada berita yang menyesakan dada juga ya mengenai Kang Emil ya.
Ya. Mbak Ola ya, yang anaknya hilang di Sungai Are di Swiss itu. Itu saya sampai setiap hari itu selalu setiap pagi itu lihat berita gitu, cari udah ketemu belum, udah Date-nya ketemu gitu belum ya. gitu. Setiap hari itu sudah ketemu belum, karena kita ini merupakan keprihatinan kita bersama ya. Saya membayangkan gitu. Saya juga punya anak yang seusia itu. Ya, Eril, seorang anak yang keren, ganteng, lulusan sekolah ternama gitu ya. Yang umurnya seumur anak saya gitu, Mbak Ola. Ya, jadi itu menimbulkan sebuah kegelisahan juga gitu ya. Dan kesedihan ketika sampai hari ini sudah seminggu lebih belum ditemukan gitu ya. Dan kita sih masih percaya ya bahwa Tuhan itu kan yang maha kuasa ya. Betul. Tuhan yang maha kuasa itu kan bisa bikin apapun gitu semaunya dia, istilahnya begitu. Karena Tuhan punya hak prerogatif ya. Tapi dalam perhitungan manusia rasanya kan sulit gitu ya untuk membayangkan apa yang terjadi selama seminggu itu, Mbak. Jadi yang ingin saya katakan adalah dari dua contoh berita nasional ini, saya kira kita perlu merenung gitu, Mbak Ola ya, mengenai yang namanya kematian ini gitu. Karena kematian itu, kalau saya pinginnya itu kematian yang indah itu, yang usia sudah tua, 80 tahun, sudah punya anak-anak yang semuanya mandiri, sudah bisa meninggalkan legacy bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara. Tetapi sesungguhnya kematian itu tidak mengingat usia gitu. Ya, seorang anak muda yang baru berusia 23 sedang keren-kerennya, sedang ganteng-gantengnya, sedang tumbuh-tumbuhnya, itu bisa saja kemudian hilang begitu saja begitu ya, tanpa tanda apapun gitu, Mbak Ola. Jadi ini merupakan sebuah reminder sesungguhnya bagi kita semua, Mbak Ola. Ya, baik. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, nanti kita akan kulik, kita akan mulai membahas ini lebih jauh ya, bicara soal kematian. Untuk apa sih kita membicarakan kematian? Lebih kepada untuk sekedar mengingatkan atau lebih dari soal itu? Bahwa kalau kita diingatkan, terus what next begitu ya. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung nanti bahasannya ya di 0812 11 12 959. Tadi saya sempat bertanya, kalau mendengar kata kematian, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini dan kita sambung nanti perbincangan ini. Semua listener dan sahabat yang bergabung, selamat pagi buat Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian saya beralih ke Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Dan Anda yang menyimak kami melalui streaming di www.radiosumadfm.com ya, kemudian melalui Jux Music, dan bahkan Anda yang juga sedang bersama-sama dengan Pak Arfan melalui akun Instagramnya Pak Arfan ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita sambung obrolannya mengenai untuk apa sih kita bicara tentang kematian. Baik, semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kalau bicara tentang kematian ini yang kita bahas adalah sesuatu yang merata ya, semua akan mengalami, mau yang kaya, mau yang terlihat kaya, yang merasa bisa beli apapun di dunia ini juga akan bertemu dengan yang namanya kematian ya. Kapan kita nggak tahu. Nah, Pak Arfan berangkat dari dua contoh tadi gitu ya, dua kenyataan yang tadi Pak Arfan sampaikan. Yang satu adalah kematian yang begitu indahnya digambarkan seperti itu ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kematian yang kok serem banget ya, kehilangannya kok dalam kondisi yang tragis, kita bisa menyebutnya seperti itu begitu ya. Lalu kemudian kenapa justru kita diajak ini untuk pagi ini malah mengingat tentang hal itu. Nah, Pak Arfan mungkin bisa kasih apa alasannya Bapak supaya masyarakat kita semuanya juga tahu apa yang sebenarnya menggelisahkan Pak Arfan tentang hal ini. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Jadi bicara mengenai kematian ini seringkali mengurangi kebahagiaan kita ya. Benar nggak? Betul. Kalau kebahagiaan itu kan bicara yang happy-happy, yang menyenangkan gitu ya. Tapi bicara kematian itu mengurangi kebahagiaan itu ya, karena itu menghasilkan perasaan takut, khawatir, sedih gitu. Itu perasaan yang paling sering itu dirasakan ketika kita bicara mengenai kematian. Jadi ada sebuah feeling yang ambigu, Mbak Ola. Ya, ketika kita bicara mengenai kematian itu ada feeling yang ambigu. Ambigunya kenapa saya bilang ambigu? Karena di satu sisi kita itu ingin menghindarinya. Manusia itu tidak ingin bicara yang sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Kita ingin menghindari, ini nggak nyaman ini. Tapi di lain pihak, ini sesuatu yang pasti terjadi. Dan bukan hanya pasti terjadi, Mbak Ola,
Tapi setiap hari itu bukannya semakin jauh, tapi semakin dekat gitu. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun malah makin dekat, makin lama makin mendekat gitu. Jadi ini dilematis gitu. Kita nggak mau ngomongin ini sesuatu yang akan terjadi pada setiap orang. Kemudian kita nggak mau ngomongin ini makin lama waktunya makin dekat gitu. Jadi ketika kita mengalami rasa khawatir, takut, sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah ya siap-siap gitu. Ya kan? Kita mestinya harus bersiap-siap. Nah, talk show ini ya mengambil tadi 2 contoh kasus itu ya, seorang Buya yang usianya sudah di atas 80 tahun, itu saya bilang tadi kematian yang sangat indah. Saya juga pinginnya sih seperti itu gitu. Tapi masalahnya umur itu kita tidak bisa mengontrol itu ya, bahkan kan orang sering kali bilang umur itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Tidak ada kaitannya dengan usia gitu. Ajal itu tidak ada kaitan dengan usia gitu. Ini bayangkan nih seorang anak muda gitu yang masih berusia 23 tahun yang sedang keren-kerennya gitu, sedang grafiknya itu sedang menanjak gitu ya. Jadi ini mestinya kan menjadi sebuah reminder bagi kita. Remindernya 2. Bagaimana kalau kita yang mengalami seperti itu, gitu ya. Apakah Anda sudah siap kalau Anda satu ketika dipanggil Tuhan gitu? Yang kedua adalah bagaimana kalau Anda kehilangan orang yang Anda cintai gitu. Anda sudah siap atau belum gitu. Nah, saya kira ini menjadi reminder bagi kita semua ya. Seperti saya saja contohnya ya. Saya sampai hari ini ya di usia yang sudah cukup senior ini gitu ya. Saya masih alhamdulillah ya, saya masih mendapatkan berkah, masih punya 2 orang tua, ayah dan ibu saya gitu, yang masih sehat alhamdulillah sampai hari ini ya. Dan jarang loh orang yang seperti itu gitu di usia yang cukup senior itu ya gitu ya. Kemudian masih punya 2 orang mertua yang juga sehat alhamdulillah gitu. Jadi saya masih punya 4 orang tua, Mbak Ola. Nah, tentunya kan kita juga tahu ya bahwa yang namanya orang tua itu ya satu ketika akan meninggalkan kita kan seperti itu. Nah, cuma kan apakah kita siap atau tidak gitu. Nah, ini kan masalahnya ya, apakah kita siap atau tidak. Nah, kita tentu saja dengan talk show pada pagi hari ini kita diingatkan untuk selalu menata hati gitu ya. Menata hati, menata pikiran kita. Sebetulnya bukan hanya orang yang lebih tua dari kita ya. Yang dialami oleh Kang Emil kan justru anak. Nah, ini saya kira juga sangat berat ini yang seperti ini gitu, karena orang tua kalau kehilangan anak itu katanya begini Mbak Ola, itu ingetnya itu sampai seusia anak itu. Jadi kalau anak itu usianya 20 tahun itu nanti sampai selama 20 tahun itu orang tua akan selalu ingat anak itu. Dan ini jauh lebih berat sesungguhnya ya. Kehilangan anak itu sesungguhnya jauh lebih berat daripada kehilangan orang tua. Itu Mbak Ola. Jadi ini menimbulkan kepedihan yang mendalam gitu. Kalau kehilangan orang tua itu kita bisa seiring dengan berjalannya waktu kita mengikhlaskan gitu, karena toh usianya juga sudah cukup ya, sudah cukup senior gitu ya. Kemudian kita juga sudah banyak berinteraksi dengan dia, sudah banyak pengalaman, pembelajaran begitu ya. Jadi kehilangan orang tua itu seiring dengan berjalannya waktu ya, mungkin dalam hitungan bulan gitu, itu kesedihan itu bisa sedikit demi sedikit terobati gitu. Tapi kehilangan anak gitu, bagi orang tua kehilangan anak itu luar biasa Mbak Ola. Itu luar biasa dahsyat kesedihannya. Nah, mari dengan kasus-kasus yang kita lihat nih di sekitar kita ini, kita bisa mengambil sebuah pembelajaran gitu. Anda sudah siap nggak kalau Anda yang berpulang? Itu satu. Yang kedua, Anda sudah siap nggak kalau suatu ketika Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai? Dan sekali lagi ini tidak berkaitan dengan umur semata-mata. Bahkan tidak berkaitan dengan kesehatan juga loh Mbak Ola. Ya, ya, baik. Begitu, siap, Pak Arfan. Saya nggak tahu kalau smart listener ya. Nah, silakan Anda boleh berbagi bersama dengan kami. Apakah Anda merasakan bahwa ketika berbicara tentang kematian itu nadanya nada sumbang, serem dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi sebagai seorang Kristiani, kami memang belajar bahwa mati itu adalah sebuah keuntungan, gitu ya. Tetapi ini luar biasa saja. Nih. Ini saya harus gali nanti nih. Apa yang ada dalam pikiran Mbak Ola sehingga bisa punya mindset seperti itu? Yes. Karena jarang loh orang yang punya mindset seperti ini. Ya, jadi secara garis besar bagi pengikut atau penganut Kristiani begitu, Pak Arfan, memang kami diajarkan demikian. Jadi memang artinya di Injil gitu memang diajarkan demikian bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Mati itu bukan segalanya, itu hanya sebuah jalan untuk
kita memperoleh hidup yang baru, bertemu dengan Oke. Sang Pencipta. Kira-kira seperti itu. Very Gitu good. ya. Nah, Itu bagus tapi sekali ya. ya, ya, tapi tetap saja ya, smart listener kalau udah bicara tentang kematian itu selalu serem. Nah, Pak Arfan, kalau tadi Bapak mengatakan begitu ya, pertanyaannya siap nggak kita jika kita meninggal? Siap nggak jika kita kehilangan? Nah, pertanyaannya Pak Arfan, apa sih bentuk atau tanda bahwa kita nih siap gitu ya, ketika berhadapan dengan kematian ini atau berhadapan kalau kita kehilangan dan sebagainya? Silakan Pak Arfan. Iya, tanda bahwa kita siap itu adalah hati kita tenang gitu ya, selalu tenang, damai gitu, tapi selalu terjaga gitu. Jadi terjaga itu seperti waspada gitu ya, selalu terjaga gitu, selalu siap dalam kondisi apapun gitu ya. Karena kematian itu kan tidak mengenal waktu ya, tidak ada tanda-tanda, bahkan kadang-kadang tidak ada tanda-tanda gitu. Jadi kematian itu justru akan membuat kita jadi orang baik, Mbak Ola. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Kalau kita tahu-tahu mati ketika sedang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang maksiat, ada di tempat maksiat, nah itu gimana gitu. Jadi dengan adanya mengingat mengenai kematian ini, ya orang yang sudah mindsetnya sudah benar gitu ya, tandanya apa? Tandanya dia damai, dia tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir, tapi bukan terlena gitu ya, tapi juga terjaga, istilah saya itu. Terjaga itu selalu siap, selalu siap. Eling gitu ya kalau kata Eling, dalam ya. bahasa Jawa ya Pak Arfan. Eling, ya. Terjaga, selalu terjaga kalau saya bilang gitu. Jadi apa istilah itu? Awake, bangun gitu, selalu siap gitu. Dalam kondisi apapun karena dia bisa menimpa siapapun gitu. Dan kadang-kadang itu nggak ada tanda-tandanya. Kalau saya nih, saya membayangkan kalau nanti saya meninggal gitu, saya pinginnya tuh sakit dulu Mbak Ola. Tapi sakitnya jangan lama-lama gitu ya. Mungkin sakit 3 hari gitu ya. Udah ada sebuah tanda, saya juga bisa ngasih tanda ke orang-orang yang saya cintai. Saya minta anak-anak saya nanti berkumpul gitu. Saya memberikan pesan terakhir, kemudian saya pergi gitu. Jadi jangan mendadak gitu, itu ya, jangan mendadak gitu ya. Tapi itu kan kepinginnya seperti itu ya. Tapi kan kenyataannya ya seperti yang terjadi itu ya. Sedang pergi ke luar negeri dalam kondisi yang happy, sehat, segar bugar, itu bisa terjadi pada siapapun gitu. Jadi itu Mbak Ola, ya selalu terjaga itu, damai, tenang tapi terjaga. Ya, baik, Pak Arfan, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Kalau begitu, kalau kita terjaga, kita selalu eling ya. Kalau dalam bahasa Jawa saya selalu ingat eling lan waspodo gitu ya. Nah, bagaimana sih bentuk kita menyiapkan? Apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan ya, supaya kita dalam kondisi siap ketika kita berhadapan dengan kematian. Tapi yang pasti smart listener, saya pribadi pernah dengan sangat-sangat artinya aware banget gitu ya, membicarakan soal kematian dengan ibu saya gitu ya. Dan saya tanya, "Mam, kalau aku duluan meninggal, kira-kira nanti di pidato terakhir gitu ya, kan biasa disuruh memberikan apa gitu ya, tentang kesan gitu ya, kesan-kesan gitu. Ya. Kira-kira Mama akan menceritakan apa tentang aku?" Lalu kemudian Mama saya, "Kamu jangan bicara soal kematian." Enggak. Kematian soalnya pasti. Dari sekarang ini aku mau memastikan Mama akan bercerita tentang apa. Soalnya kalau belum mencapai ke situ, aku mau kebut ini untuk memperbaikinya. Nah, betul, itu dia. Kalau smart listener, apa yang kira-kira terbayang di benak Anda ketika bicara tentang kematian? Dan nanti kita mintakan dari Pak Arfan ya, apa yang perlu kita persiapkan gitu ya. Kita sambung nanti bahasannya di sesi berikut. Smart listener tetap bersama kami dalam Smart Happiness. Untuk apa kita bicara tentang kematian?